Terbukti bersalah 97 pinjol dijatuhkan sanksi oleh KPPU. Sanksinya sanksi administratif sebesar 700 miliar lebih, teman-teman semuanya. Kita mau bahas dan sama-sama kita memberikan masukan juga, teman-teman. Jangan kita biarkan hal ini berlalu begitu saja, sama seperti kasus-kasus pinjol yang lainnya. Sempat viral sebentar, habis itu tenggelam begitu saja dan sengaja untuk ditenggelamkan supaya tidak diingat-ingat lagi. Kalau bisa, kasus-kasus seperti ini jangan kita biarkan berlalu sampai beritanya ke nasional, bahkan sampai ke internasional. Biar semua pinjol yang ada di Indonesia dibenahi, bukan hanya semata didenda-denda seperti ini, tapi benar-benar sistemnya diperbaiki buat ke depannya. Karena terbukti mereka melakukan monopoli atau kartel tadi. Saya mau bacakan beritanya dulu, teman-teman, sambil teman-teman menyimak semuanya. Oke? Daftar 97 pinjol yang didenda KPPU di kasus kartel bunga. Ini agak berisik sedikit ya, teman-teman, karena ini suasananya hujan, teman-teman. Pelaku usaha pelayanan pinjaman online pinjol diharuskan membayar total denda mencapai 755 miliar. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU memutuskan 97 pelaku usaha layanan fintech P2P lending atau pinjaman online terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Atas pelanggaran tersebut, para pelaku usaha dijatuhkan sanksi denda beragam dengan total denda mencapai 755. Ini hujannya deras. Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani oleh KPPU. Baik dari sisi jumlah terlapor maupun cakupan industri yang terdampak langsung pada masyarakat luas. Ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU Deswin Nur dalam keterangan resmi pada Kamis 26 Maret 2026. Ya. Ini kita lanjutkan lagi, teman-teman semuanya. Dia menuturkan, berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Komisi penyimpulan bahwa telah terjadi perjanjian penetapan suku bunga atau manfaat ekonomi oleh para terlapor. Deswin mengatakan, penetapan batas atau suku bunga yang berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar bersifat non-binding dan tidak efektif dalam melindungi konsumen. Selain itu, penetapan batas atas suku bunga dinilai berpotensi berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi koordinasi penetapan harga di antara para pelaku usaha. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, kita jangan lanjutkan dulu ya. Pertanyaan saya, kalau memang sudah terbukti seperti ini, apakah dengan sanksi denda tersebut hal-hal seperti ini bisa dicegah? Ya, ini kan yang dituntut bersalah 97 pindar resmi atau pinjol resmi. Sementara pinjol itu tersisa hari ini hanya adalah 95. Yang dua lagi itu sudah diblokir oleh OJK. Nah, pertanyaan saya adalah, selain dari 97 ini, siapa lagi yang harus didenda gitu? AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, OJK yang seakan-akan membiarkan hal ini terjadi, bahkan AFPI sendiri juga menepis hal itu gitu. Nggak akan mungkin terjadi hal-hal seperti itu di awal. Sekarang kan sudah terbukti. Ini denda yang dijatuhkan kepada pinjol ini sebenarnya untuk apa gitu loh. Nanti denda itu, walaupun mereka didenda 755 miliar, ini dampaknya adalah mereka akan mendesak nanti kepada para nasabah. Apalagi sampai saat ini, ya, pinjolnya belum diberhentikan. Pinjolnya masih beroperasi, masih berjalan. Harusnya di tengah situasi seperti ini, pinjolnya di stop dulu untuk beroperasi sampai ini denda dibayarkan semuanya. Setelah denda dibayarkan, baru dirubah mekanisme yang seperti tadi. Setelah dirubah mekanisme, baru kita lihat benar atau tidak mereka telah melakukan hal itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau hanya denda, rasa saya hal ini tidak akan terjadi. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Kita lanjutkan, teman-teman.
Menurut Deswin, dalam kondisi tersebut, keberadaan batas atas mengarah ekspektasi dan strategi harga pelaku usaha sehingga mendorong terbentuknya keselarasan perilaku dalam penetapan suku bunga. Akibatnya, kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring, kata dia. Nah, kan begitu banyak kecurangan itu terjadi. Ah, benar atau tidak OJK sampai detik ini melindungi pinjol tersebut? Atau AFPI melindungi pinjol tersebut? Ini KPPU baru membuka sedikit dari sekian banyak pelanggaran yang telah mereka lakukan. Ini kalau dilakukan lagi, ditinjau ulang lagi, lebih dalam lagi, hampir semua pinjol ini bermasalah sampai detik ini. Ya, ini baru tingkat KPPU aja. Belum OJK yang benar-benar meninjau dalam hal ini apakah mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau mereka misalnya masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan SOP gitu loh. Saya yang sangat miris dari dulu sampai sekarang adalah sesi penagihan ini tidak pernah berubah. Penerapan bunga suka-suka hati gitu loh. Walaupun sudah ada yang mengatur, sudah ada memang aturan dari OJK itu sudah ada, tapi praktik di lapangan seperti apa gitu loh. Ya, jadi saya keingat dengan pidato Bapak Prabowo, yang mana Bapak Prabowo itu selalu diberikan berita palsu. Dulu Bapak Prabowo, waktu debat di KPU, selalu mengingatkan Bapak Jokowi. Jangan terlalu percaya dengan orang-orang di sekitar Bapak. Laporan-laporan yang mereka beri tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, begitu juga dengan OJK. Jangan terlalu percaya dengan pindah-pindah resmi. Laporan yang diberikan melalui Asosiasi Fintech Pendana Indonesia itu belum sama dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setuju teman-teman semuanya? Ketik setuju dalam kolom komentar. Ya, saya pengen 97 pinjol ini saat ini. Ya, itu nasibnya sama dengan 2 pinjol yang sudah lebih dahulu dicabut izinnya, diblokir dari Indonesia ini. Ya, kalaupun mereka masih pengen beroperasi, masih pengen dikeluarkan izinnya, harus dengan mekanisme yang jelas dan mereka harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Keinginan saya seperti itu. Sependapat nggak teman-teman semuanya dengan keinginan saya? Isi di dalam kolom komentar. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Berikut adalah daftar pengenaan denda terhadap 97 pelaku usaha pinjaman online. Yang paling pertama adalah PT Abadi Sejahtera Finansindo. Kedua adalah PT Adi Wisasta Finansial Teknologi. Yang ketiga PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang keempat PT Aktivaku Investama Teknologi. Yang kelima PT Alami Fintech Syariah. Yang keenam PT Aman Cermat Cepat. Yang ketujuh PT Amarta Mikro Fintech. Yang kedelapan PT Amanah Fintech Syariah. Ke-9 PT Anugerah Digital Indonesia. Ke-10 PT Arta Dana Teknologi. Habis itu PT Arta Permata Makmur. Habis itu PT Asra Welap Digital Arta, ini dia sudah mengundurkan diri. Ini mau cash. Ya. Habis itu PT Berdaya Usaha Indonesia. Habis itu PT Bursa Akselerasi. Habis itu PT Ceria Teknologi Indonesia, PT Cerita Investasi Teknologi Indonesia. Dan habis itu PT Cicil Solusi Mitra Teknologi. PT Kreatif Mobil Adventure. PT Crowde Membangun Bangsa, PT Dana Bagus Indonesia, PT Dana Kini Indonesia, PT Dana Pinjam Inklusif, PT Dana Syariah Indonesia, PT Digital Mikro Indonesia, PT Doiku Peduli Indonesia, PT Duha Madani Syariah, PT Esta Capital Fintech, PT Edzis Fintech Indonesia, PT Pidak Inovasi Teknologi, PT Finansia Aira Teknologi, hampir semuanya ini teman-teman. Ya, ini sudah total semuanya teman-teman. Walaupun ada 97 pinjol yang kata KPPU, tapi saat ini kan cuma tersisa hanya 95. Berarti 2 dari hal itu sudah diblokir oleh OJK dan yang satunya sudah mengundurkan diri. Ya, tapi tuntutan tetap bersalahnya di sini. Di sininya udah lengkap semua ini teman-teman. Nanti kalian bisa lihat daftarnya aja teman-teman. Saya tampilkan setelah ini daftarnya nanti teman-teman ya. Biar kalian bisa melihat semuanya. Dan saya pengen teman-teman, kasus ini jangan sampai berlalu begitu aja. Saya tidak pengen kasus ini berlalu begitu aja dengan kasus-kasus yang sudah viral yang sebelumnya gitu loh. Saya pengen kasus ini dikawal sampai ke nasional. Bahwasanya pinjol ini seperti ini. Terbukti bersalah tapi masih dibiarkan. Ya, wajar kalian semuanya menderita teman-teman semuanya. Dan saya berharap
lanjutkan perjuanganmu. Kalau memang tidak mampu, berhenti bayar, jangan paksakan gali lubang tutup lubang. Kalau masalah penagihan yang tidak beretika, penagihan yang tidak masuk akal, cabut nomormu, reset HP-mu ke setelan pabrik. Itu aja teman-temanku. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Silahkan teman-teman semuanya isi di dalam kolom komentar harapan Anda semuanya. Viralkan video ini dan jangan sampai berlalu tenggelam beritanya begitu saja. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.